Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mulyani, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implikasi Pendidikan dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 terhadap konsep pendidikan orang dewasa. Latar belakang penelitian yang saya ambil adalah Al-Quran merupakan ajaran pokok yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Salah satu pemahaman yang diungkapkan dalam Al-Quran itu berkenaan dengan pendidikan orang dewasa. Ukuran dewasa sangat relatif, namun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah usia dewasa 40 tahun. Secara kronologis, usia 40 tahun harus dipandang sebagai usia dewasa. Biasanya, di usia ini mulai lebih dewasa dan lebih menyadari statusnya sebagai hamba. Tetapi, ada juga ketika seseorang sudah memasuki usia 40 tahun, hidupnya malah banyak tingkah dan lebih cenderung memikirkan dunia dan banyak melakukan maksiat. Latar belakang penelitian ini diambil dari sebuah video viral yang terjadi pada tanggal 4 Desember tahun 2020. Dalam video tersebut, seorang ayah menganiaya anaknya yang berusia 7 tahun karena tidak mau mengerjakan PR. Akibat dari kekerasan fisik tersebut, sang anak menderita luka di paha dan di kakinya. Dari kasus tersebut merupakan kemerosotan akhlak yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua, sehingga perlunya pemahaman Al-Quran yang lebih mendalam. Oleh karena itu, dirasa penting untuk meneliti implikasi pendidikan dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 terhadap konsep pendidikan orang dewasa. Dari latar belakang masalah tadi, terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pendapat para mufasir tentang Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. 2. Apa esensi yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 berdasarkan pendapat para mufasir. 3. Bagaimana pendapat para ahli tentang pendidikan orang dewasa. Yang keempat, bagaimana implikasi pendidikan dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 terhadap konsep pendidikan orang dewasa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Lalu selanjutnya teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan, lalu teknik analisis data. Setelah data-data terkumpul, maka langkah-langkah selanjutnya adalah menganalisa data dengan pendekatan kualitatif dan penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan sekaligus menganalisis. Metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tahlili. Teks dan terjemah Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran hatta iza balago asuddahu wa balago arba'ina sanah. Qala rabbi awji'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Implikasi pendidikan dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 terhadap konsep pendidikan orang dewasa. Yang pertama, pemahaman pendidikan mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Agar anak berbakti kepada orang tua, tentunya orang tua memiliki kewajiban kepada anak. Yang pertama, menafkahi anak. Yang kedua, memperlakukan anak dengan adil. Dan yang ketiga, mendidik dan mengajar anak. Implikasi yang kedua yaitu berbakti kepada ibu didahulukan daripada berbakti kepada ayah. Cara berbakti kepada ibu bisa dengan berkata dengan lemah lembut, selalu melaksanakan perintah ibu, sabar dan menahan amarah, menjaga dan merawat ibu, dan meminta pendapatnya. Implikasi yang ketiga yaitu pemahaman tentang pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa memandang bahwa dalam memacu tumbuhnya dewasa dalam belajar, diperlukan terciptanya belajar sepanjang hayat. Implikasi selanjutnya yaitu prinsip pendidikan orang dewasa. Yang pertama, memiliki konsep diri, memiliki akumulasi pengalaman, memiliki kesiapan belajar, menginginkan dapat segera memanfaatkan hasil belajarnya, memiliki kemampuan belajar, dan dapat belajar efektif apabila melibatkan aktivitas mental dan fisik.
Selanjutnya yaitu perbedaan pendidikan orang dewasa dengan pendidikan anak-anak. Pendidikan orang dewasa memiliki istilah andragogi, yaitu orang dewasa yang memiliki kematangan fungsi biologis, sosial, dan psikologisnya. Sedangkan pedagogi atau pendidikan anak-anak sasarannya adalah anak-anak. Tujuan pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa bertujuan untuk memberikan bantuan agar orang dewasa menjadi individu yang mandiri, bebas, dan otonom. Selanjutnya, metode, materi, dan media pembelajaran pendidikan orang dewasa. Metode belajar yang diberikan bisa dengan metode ceramah, lalu materinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan orang dewasa. Selanjutnya, media yang digunakan bisa dengan audio visual. Selanjutnya, evaluasi pendidikan orang dewasa. Ketika umur bertambah dewasa, dianjurkan untuk mengevaluasi diri atau bermuhasabah diri. Implikasi selanjutnya adalah memanfaatkan umur. Implikasi selanjutnya yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implikasi selanjutnya yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implikasi selanjutnya yaitu meminta ilham amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implikasi yang terakhir yaitu mendidik dan mendoakan anak. Demikian presentasi hasil penelitian saya cukupkan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.